Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, kita bertemu lagi pada kesempatan kali ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang tenses. Mungkin kalian sudah pernah dengar tentang tenses. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang 3 tenses sekaligus, karena 3 tenses ini berkait langsung antara satu dengan yang lainnya, yaitu present continuous, past tense, dan past continuous. Mengapa kita bahas 3 sekaligus? Ya, karena tenses ini biasanya penggunaannya dipakai pada kesempatan-kesempatan berbarengan dengan kesempatan yang lain. Baiklah, kita mulai dari present continuous tense. Form bentuknya present of the verb to be plus ing. Jadi bentuknya adalah kata kerja yang sebelumnya ada to be ditambah ing. Seperti contoh ini, he is reading. Dia sedang membaca. Question, pertanyaannya, is he reading? Apakah dia sedang membaca? Jadi kita tinggal meletakkan to be ini di depan kalimat kalau membuat kalimat tanya. Is he reading? Kemudian untuk kalimat negatif, kita menambahkan not setelah kata to be, yaitu he is not reading. Dia tidak sedang membaca. Next, the function of present continuous. Fungsi dari present continuous. Yang pertama, action happening at the time of speaking. Peristiwa sedang terjadi pada saat kita sedang berbicara. Jadi peristiwanya sedang terjadi pada saat sedang kita berbicara. Seperti contoh, let's go now. Ayo kita pergi sekarang. It isn't raining anymore. Harinya sudah tidak sedang hujan lagi. Itu fungsi yang pertama. Kemudian fungsi yang berikutnya, action happening in a period around the time of speaking. Peristiwa sedang terjadi pada sekitar masa saat berbicara. Contohnya, is Susan working this week? Apakah Susan sedang bekerja pada minggu ini? Ini maknanya minggu ini adalah a period around the time of speaking. Kemudian, is your English getting better? Apakah bahasa Inggrismu menjadi lebih baik? Ini adalah fungsi yang kedua dari present continuous tense, yaitu action happening in a period around the time of speaking. Peristiwa yang sedang terjadi di sekitar waktu tertentu pada saat sedang berbicara. Setelah kita mendengarkan paparan tentang present continuous tense, anak-anak, sekali lagi perlu diingat bahwa present continuous tense itu dipakai pada saat kita sedang berbicara. Peristiwanya itu pada saat kita sedang berbicara. Nah, berikutnya adalah past. Past ini maknanya adalah lampau. Jadi kita membahas tenses yang lain, yaitu past simple dan past continuous. Apakah itu past simple dan apakah itu past continuous?
Mari kita lihat pada slide berikutnya. Baiklah anak-anak, kita akan melihat what is the function of past simple. Kita akan melihat apa fungsi dari past simple ini, yaitu action completed in the past. Maknanya peristiwanya itu sudah selesai pada waktu lampau. Sebagai contoh, Mozart wrote more than 600 pieces of music. Maknanya Mozart sudah menulis, ini wrote, sudah selesai menulisnya. Wrote dari kata write, past tense-nya itu wrote, kemudian past participle-nya written. Nah, di sini kita memakai wrote karena past simple di sini. Mozart wrote more than 600 pieces of music. Jadi Mozart menulis lebih dari 600 lembar musik. Jadi di sini Mozart yang menulis ini sudah complete, sudah selesai. Kapan? In the past, pada waktu lampau. Jadi kita perhatikan perubahan kata kerjanya, yaitu write menjadi wrote dalam bentuk past. Mungkin anak-anak mempunyai kalimat-kalimat yang lain seperti contoh yang berikut ini, umpamanya Ali played basketball yesterday. Ali bermain bola basket kemarin. Kapan bermainnya? Kemarin. Karena bermainnya kemarin, maka kita memakai kata kerja kedua, played. Dari kata kerja pertama play menjadi played. Ali played basketball yesterday. Baiklah, berikutnya masih tentang past simple. Forms bentuknya, contoh kalimatnya, I went out yesterday. Kita lihat kata kerja when. When ini kata kerja kedua dalam bentuk past tense. Kata kerja pertamanya adalah go. Go menjadi when. Dan kata kerja ini adalah termasuk irregular verb. Artinya kata kerja yang tidak teratur. Jadi kalau dalam kalimat positif, I went out yesterday. Saya keluar kemarin. Kapan keluar? Yesterday. Nah, sekarang kalau pertanyaannya kira-kira bagaimana? Kalian langsung berlatih ini. Kalau kalimat positifnya adalah I went out yesterday, maka kalimat tanya menjadi bagaimana? Coba dipikir dulu bagaimana kalimatnya untuk kalimat tanya. Baiklah, kita meletakkan kata kerja bantu do, apa did, apa does kalau untuk kata kerja past tense ini. Nah, tentu kalian karena di sini when kata kerja bentuk kedua, maka kata kerja bantunya juga harus dalam bentuk kedua, yaitu menjadi did. Sehingga kita meletakkan did di depan kalimat, maka kalimat tanya itu menjadi did you go out yesterday? Did you go out yesterday? Coba ditulis. Did you go out yesterday? Apakah kamu keluar kemarin? Nah, kita lihat when menjadi go. Mengapa kok berubah menjadi go? Ya karena kita sudah merubah kata kerja bantunya menjadi kata kerja bantu yang kedua, yaitu did. Sehingga tidak boleh kita menggunakan kata kerja bantu untuk past tense-nya itu sampai double. Jadi kalimatnya yang benar
Did you go out yesterday? Bukan, did you went out yesterday? Nah, salah. Nah, sekarang kalimat negatif. Nah, kita langsung aja meletakkan not setelah kata kerja bantu did, sehingga kalimatnya menjadi, coba dipikir dulu menjadi bagaimana ya, sambil ditulis. Sudah selesai? Baiklah, kalimat itu menjadi I didn't go out yesterday, atau I did not go out yesterday. Nah, ini adalah kalimat negatif. Well, next, berikut past continuous tense. Ingat, past continuous tense ini hampir sama dengan present continuous tense yang awal tadi. Cuma perubahannya, bedanya ada di to be. Di sini karena past, maka to be-nya juga ikut past, yaitu was atau were plus ing. Sebagai contoh, she was reading. Dia sedang membaca. Tapi sekarang tidak sedang membaca, karena sedang membacanya sudah lampau. Nah, sekarang kembali pada kalimat tanya. Bagaimana menurut kalian? She was reading. Maka kalimat tanya menjadi, baiklah, bagus. Was she reading? Was she reading? Kita tinggal meletakkan to be was di depan kalimat. Nah, apakah kalimat negatif? Kalian sudah punya jawaban untuk kalimatnya? Baiklah, kalimat negatifnya adalah she was not reading, atau she wasn't reading. Dia tidak sedang membaca. Baiklah anak-anak, sekarang kita lanjutkan pada functions, fungsi dari past continuous. Yang pertama, fungsinya adalah limited duration. Jadi durasinya itu, waktunya itu terbatas. Contohnya, this time last year, saat ini, tahun lalu. Nah, ini limited, ini limited duration, bukan limited edition, limited duration. Jadi durasinya terbatas. Nah, contoh waktunya adalah this time last year. Saat ini, tahun lalu, sedang ngapain? I was living in Brazil. Wow, saya sedang tinggal di Brazil. Kapan? Saat ini, tapi tahun lalu. Maka kita memakai past continuous, yaitu this time last year I was living in Brazil. Kemudian fungsi yang kedua, action which was interrupted by another action in the past. Maksudnya bahwa peristiwa yang sedang terjadi itu diinterupsi oleh peristiwa yang lain pada saat yang lampau. Jadi di sini ada dua peristiwa yang saling berhubungan dengan yang lain. Sebagai contoh, I was watching TV when the phone rang. Kita lihat, I was watching TV, saya sedang nonton TV. Nah, ada peristiwa yang menyela, when the phone rang. Nah, ini peristiwanya adalah ketika telepon itu berdering. Jadi when the phone rang ini adalah kalimat dalam bentuk past tense. I was watching TV, kalimat dalam bentuk past continuous. Jadi sekali lagi perlu diulang di sini bahwa ada dua peristiwa yang sedang terjadi pada saat peristiwa yang lain juga terjadi. Baiklah anak-anak,
Kita sudah sampai pada menit-menit terakhir pertemuan kita pada kesempatan ini. Sekali lagi kita sudah membahas tentang 3 tenses yang antara tenses satu dengan yang lain itu saling terkait, yaitu present continuous tense, past tense, dan past continuous tense. Demikian pada kesempatan kali ini kita sudah bertemu. Semoga kita bisa bertemu lagi pada kesempatan mendatang. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.